Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap para pimpinan serta seluruh pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta, yang kami hormati pula para alim ulama, kiai, guru-guru kami, khususnya Ustazah Sumayah Ba'abduh LC yang berkenan hari ini menjadi narasumber dialog zuhur di lantai utama Masjid Istiqlal, serta seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang hadir secara langsung di lantai utama Masjid Istiqlal ataupun yang menyaksikan secara daring melalui YouTube channel Masjid Istiqlal TV. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Senin 13 Juni 2022 atau bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, Allah kembali perkenankan kita untuk bersama-sama menyimak serta berdialog membahas kitab Adabun Nisa dengan tema Lisan Tempat Memanen Pahala atau Dosa di Masjid Istiqlal Jakarta bersama Ustazah Sumayah Ba'abduh LC. Jamaah Masjid Istiqlal, sebelum kita mulai dialog zuhur pada hari ini, perkenankan kami sampaikan insya Allah dialog zuhur akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit, 20 menit diantaranya pemaparan materi dan 10 menit selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, baik dari pihak Bapak dan Ibu, boleh silakan maju ke depan ke arah pengeras suara. Untuk memulai kegiatan dialog zuhur pada hari ini, marilah kita bersama-sama niatkan diri untuk beritikaf dan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan serta rahmatnya dapat memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang akan diterima nanti. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Ustazah Sumayah untuk menyampaikan ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Istiqlal Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, kepada para pengurus Masjid Istiqlal, kepada para alim ulama, asatidz dan ustadzah dan jamaah Masjid Istiqlal yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Adabun Nisa. Lagi-lagi wanita dekat dengan lisan ya, dengan lisan yang mungkin keluar begitu saja tanpa disengaja gitu ya. Allah menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian bagi manusia. Ya. Ada yang lulus, namun banyak juga yang gagal. Ujian ini berlangsung selama hidup kita. Di setiap hari, setiap matahari terbit, ya, setiap tarikan nafas kita itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita dari kegagalan-kegagalan yang kita sudah perbuat. Kesempatan untuk bertaubat ya, dan mengikuti keburukan yang sudah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan.
Allah menciptakan tubuh manusia ini untuk difungsikan sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita yang memandang, telinga kita yang mendengar, tangan dan kaki kita yang digunakan untuk bergerak, bekerja, melangkah, apalagi lisan yang digunakan untuk berkata-kata. Mulut kita ini bagaikan wadah, bagaikan kebun yang dapat dipanen hasilnya. Apakah panen pahala atau sebaliknya panen dosa? Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah katakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Allah pertegas dalam Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu pun yang terucap melainkan pasti ada malaikat yang mengawasi dan juga ada yang mencatat. Semua diawasi oleh Allah, tercatat dan juga dimintai pertanggungan jawabnya nanti di akhirat. Terutama kita bagi para wanita ya, atau bapak-bapak memiliki istri dan juga anak-anak perempuan, kewajibannya untuk menasehati bahwasanya lisan ini bisa menjadi panen pahala atau sebaliknya bisa juga panen dosa. Disebutkan dalam hadis ya, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Setiap hari, setiap matahari terbit, seluruh anggota tubuh kita itu akan menghujat ya atau mengingatkan lisan. Ya, kata mereka apa? Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Karena keselamatan kami, anggota tubuh yang lain adalah tergantung pada dirimu, yaitu lisan. Idza istaqamta istaqamna, idza a'wajta a'wajna. Kalau kamu istiqomah wahai lisan, maka kami semua juga istiqomah. Kalau kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Jadi lisan ini bisa menjadi indikator bagaimana seseorang sesungguhnya. Disebutkan juga dalam hadis ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, ketika Rasulullah menyebutkan tentang pundi-pundi pahala, tentang keutamaan-keutamaan, tentang ibadah-ibadah yang unggulan. Di akhir hadis tersebut Rasulullah menyebutkan, mau enggak aku tunjukkan kepada sesuatu yang memimpin itu semuanya. Kemudian kata Mu'adz, ya, sahabat Mu'adz berkata, tentu ya Rasulullah, tunjuki aku. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada lidah beliau dan berkata, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Hati-hati kamu dengan ini, dengan lisanmu. Hati-hati kamu dengan lisanmu. Hati-hati kamu dengan lisanmu. Masya Allah. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum karena kata-kata kita, karena obrolan kita, karena sendau gurau kita? Rasulullah menjawab, ya, wahal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah seseorang dilemparkan ke neraka, wajah-wajah mereka dilemparkan ke neraka karena hasil panen dari lisannya. Jadi panen apa nih? Panen pahala atau panen dosa? Wa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa begitu penting lisan itu? Seseorang masuk Islam adalah dengan mengucapkan kata-kata syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
pembeda antara mukmin dan kafir. Orang bisa membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah dengan kata-kata akad yang diucapkan seorang laki-laki dengan ayah si perempuan. Demikian juga talak dan rujuk itu juga kata-kata. Masya Allah. Jadi jangan abaikan kata-kata. Kalau kita bilang hanya sekedar kata-kata, tapi kata-kata itu makna. Bahkan tadi pembeda antara iman dan kufur. Karena keimanan sesungguhnya adalah apa yang tertancap di dalam hati, diucapkan dalam kata-kata dan juga dilakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah keimanan. Bahkan bukti kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia bisa menjaga lisannya. Silakan diperhatikan. Silakan kita lihat kanan kiri kita. Bahkan mari kita bercermin pada diri kita. Apa sih kata-kata yang sering keluar dari lisan kita? Rasulullah sebutkan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Diam itu lebih baik daripada kamu berkata-kata yang tidak baik. Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi lisan kita adalah menunjukkan kesempurnaan keimanan kita. Disebutkan juga dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kesempurnaannya, ihsannya, Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak penting. Kadang-kadang kita berbicara sesuatu yang tidak penting, akhirnya ada hati yang terluka, ada orang yang terzolimi, ada orang yang terfitnah, ataupun yang lainnya. Ya. Kata-kata mengalir, bisa saja tanpa sengaja. Disebutkan dalam hadis, innal abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah ma yulki laha balan. Bisa saja seseorang itu berkata, berucap, ngobrol, kelepasan, mengucapkan sesuatu, tapi Allah tidak ridho dengan kata-kata itu. Apa akibatnya? Ya, dilemparkan ke neraka abad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dilemparkan ke neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Seseorang bisa saja berkata-kata sesuatu tanpa disadari, yang akhirnya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka yang lebih dalam daripada jauhnya timur dan barat. Disebutkan juga afdolul mu'minina islaman. Seutama-utamanya Islamnya seorang mukmin adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang orang muslim lainnya itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Orang lain selamat dari gangguan kata-katanya, makiannya, ucapannya yang buruk, dan juga tingkah lakunya yang buruk. Itulah sebaik-baik seorang muslim. Wa afdolul mu'minina imanan. Seutama-utamanya orang mukmin, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah. Ini menarik sekali ketika kita bicara tentang sebaik-baiknya Islam seseorang, sebaik-baiknya iman seseorang, gak disebutkan yang paling banyak rakaat sholatnya, gak disebutkan yang paling banyak, yang paling jutaan sedekahnya, tapi yang disebutkan adalah afdolul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling utama imannya seseorang adalah yang akhlaknya paling bagus. Masya Allah. Wa afdolul muhajirina man hajara
ma nahallahu anhu. Dan seutama-utamanya orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah. Aku tinggalkan ini ya Allah. Ini antara aku dan engkau ya Allah. Aku tinggalkan ini untukmu. Untukmu. Wa afdalul jihadi man jahada nafsahu. Dan seutama-utamanya orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang mau melawan hawa nafsunya. Yang namanya hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Kita cenderung senang ketika kita melakukan perbuatan itu nafsu. Tapi yang halal, ya haram, ya haram. Kita minum air boleh selama itu halal. Ya. Kita senang dengan istri kita, dengan suami kita itu halal. Dan insya Allah juga barokah. Sedangkan yang haram, maka haram dan harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Ibnu Mas'ud berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu." Ibnu Mas'ud bersumpah, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. "Ma 'alal ardi syai'un ahwaju ila tulis sijni min lisan." Tidak ada di bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara paling lama kecuali lisan. Tidak ada di bumi ini yang paling berhak untuk dipenjara selama-lamanya gitu ya, kecuali lisan kita. Jadi lisan kita itu sebaiknya dipenjara. Ya, dipenjara maksudnya apa? Daripada berkata-kata yang kemudian tidak ada manfaatnya, apalagi bikin dosa. Lebih baik diam, lebih baik diam. Abu Bakar suatu saat pernah memegang lidahnya, memegangi mulutnya. Ya. Dia diam sambil memegangi sampai ditanya sama Umar, "Kenapa engkau begitu wahai Abu Bakar?" "Yaghfirullahu laka, mudah-mudahan Allah mengampunimu." Kata Abu Bakar, "Lisan ini bikin mara bahaya buat aku." Kalau seandainya Abu Bakar yang dijamin surga aja sampai seperti itu, bukankah kita lebih berhak untuk melakukannya? Masya Allah. Dan hadis yang ada di dalam kitab Adabun Nisa yang menjadi topik kita saat ini adalah Abu Darda. Dia berkata kepada seorang wanita yang pandai bersilat lidah. Ya, dia berkata, ya, "Lau kunti kharsa lakana khairan laki." Kalau seandainya kamu bisu, itu lebih baik bagimu. Masya Allah. Ya, kalau seandainya bisu, itu lebih baik darimu daripada apa? Berkata-kata kemudian jadi masalah nanti di akhirat. Rasulullah pernah berkata, "Kalian tahu enggak sih siapa orang yang bangkrut?" Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu yang enggak punya dinar, enggak punya dirham ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan segunung pahala. Dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang disakiti. Yang ini dimaki, yang ini dizolimi, yang ini diambil hartanya." Masya Allah. Lalu apa aja sih kira-kira panen dosa itu? Panen dosa banyak sekali ya. Di antaranya adalah ghibah tentu. Ngegosip, ngomongin orang. Meskipun apa adanya, kita pernah bahas di episode sebelumnya ya. Tentang bagaimana ghibah. Bagaimana ya seseorang kok ngegosip. Bisa saja gak sengaja. Kelepasan, aku kan gak seperti dia itu bla 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 bla, kebuka deh semua aibnya. Padahal harusnya sebagaimana kita ingin ditutupi oleh Allah, maka tutupilah aib saudaramu ya. Bukankah Allah sudah baik nutupin aib kita, maka tutupilah juga aib saudaramu. Demikian juga mengadu domba atau namimah ya. Kemudian juga memfitnah, buhtan, mengada-ngada, dan terutama adalah menuduh wanita baik-baik
seorang wanita muslimah dituduh berzina. Dan itu salah satu dari 7 dosa besar, menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, mari kita hati-hati ya, terutama saat ini. Kemudian juga bersumpah palsu, bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi berani untuk memberikan kesaksian yang palsu ketika dimintai oleh hakim misalnya. Kemudian membongkar aib saudaranya, ya, dengan menyebar-nyebarkan, sengaja menyebar-nyebarkan, padahal dia menutupinya. Ya. Barang siapa menutupinya ya sudah, antara dia dan Allah. Gak perlu kita bongkar-bongkar, apalagi diviralkan, disebar-sebarkan. Demikian juga berdusta, berbohong, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, bahkan Rasulullah sebutkan al-mu'minu la yakdzib. Ketika sahabat bertanya, mungkin gak seorang mukmin itu dia pelit? Bisa jadi. Mungkin gak seorang mukmin itu dia penakut? Bisa jadi. Mungkin gak seorang mukmin itu berdusta? Tidak. Seorang mukmin tidak berdusta, tidak berbohong. Masya Allah. Kemudian kita masuk bagaimana sih caranya supaya kita bisa berusaha untuk menjaga lisan kita. Apa wasilahnya? Apa caranya? Caranya yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dengan tazkiyatun nafs, dengan mensucikan diri kita, dengan mengoreksi diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang mau bertaubat. Allah cinta sama kita. Allah tahu kita tempatnya dosa, tempatnya salah. Tapi demikian Allah juga senang sama orang-orang yang mau mensucikan dirinya, minta ampun atas segala kesalahannya. Kemudian juga ulama menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalan-amalanmu, kira-kira apa yang sudah terucap, apa kata-kata yang sudah terlontar, apa tulisan yang sudah diposting. Hakikatnya tulisan status sama dengan kata-kata. Bedanya kata-kata untuk didengar, kalau tulisan untuk dibaca. Sama saja. Ya, sudah dizahirkan apa yang di dalam dirinya. Jadi ya, bertakwa kepada Allah dengan tazkiyatun nafs, juga dengan mengoreksi diri, ya. Dan juga yang terpenting dari itu semua adalah tidak menganggap diri sempurna. Ketika seseorang sudah menganggap diri sempurna, wah aku kayaknya enggak kayak gitu. Aku kan enggak kayak gitu. Itu tertutup. Pintu ingin membersihkan diri itu ya sudah, udah sempurna mau gimana lagi? Air tidak pernah mengisi gelas yang penuh. Sedangkan Allah sendiri katakan Allah selalu buka pintu taubat setiap hari bagi hambanya. Setiap tarikan nafas kita adalah kesempatan untuk bertaubat. Jangan sampai sudah habis nafasnya baru tinggal penyesalan. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan orang-orang yang ada di neraka akan berteriak-teriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Izinkan aku beramal bukan seperti amalanku yang dulu. Kata Allah, awalam nu'ammirkum. Bukankah telah aku panjangkan umurmu? Masya Allah. Gimana tuh kira-kira? Bagi saya ayat ini betul-betul ayat yang menampar. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku panjangkan umurmu sehingga kamu sempat untuk bertaubat kalau kamu mau bertaubat. Kamu sempat berpikir kalau kamu mau berpikir. Tapi kalau sudah berlalu ya hanya tinggal penyesalan. Selesai.
Padahal setiap tarikan nafas kita adalah kesempatan untuk taubat, tapi kita nggak masuk pintu itu. Kan masih muda, nanti saja taubatnya kalau sudah diangkat, kalau gajinya sudah tetap. Ya, syaitan bermain dengan kita. Jadi cara kita yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dan yang terpenting adalah mengoreksi diri dan tidak menganggap diri sempurna. Ketika seseorang sudah menganggap dirinya sudah cukup baik, maka sulit untuk mengoreksi diri dan minta ampun kepada Allah. Dikisahkan ada seorang Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, seorang ulama, ya, ketika dia mengkader anaknya ya untuk menjadi dai juga. Ketika anaknya sudah cukup berilmu, sebelum dia berdakwah, maka dia cek dulu anaknya nih. Anakku, silahkan kamu keluar cari orang yang lebih jelek dari kamu, lebih buruk daripada kamu. Baiklah Abi, katanya. Akhirnya dia cari, dia datanglah ke pasar, dia datang ke kampung, dia cari-cari. Mana ya orang yang kira-kira lebih buruk daripada aku. Terus dilihatnya, oh ini orang dagang, gak sholat waktu azan, dia ke masjid, balik lagi masih di situ. Ini berarti orang belum sholat, berarti ini orang gak sholat nih katanya. Kalau gak sholat berarti lebih buruk dari saya. Tapi terus dia pikir-pikir lagi, jangan-jangan dia sudah sholat. Jangan-jangan dia sudah sholat waktu saya tadi pergi. Ya sudah deh, tunggu dulu cari lagi. Dia jalan lagi, dia ke pasar cari orang. Ketemu sama orang ahli maksiat, bermaksiat. Ini dia. Kalau dia sudah bermaksiat, ya kan, pasti dia lebih buruk daripada saya katanya. Terus dia pikir lagi, dia maksiat sekarang. Lah kalau nanti dia bertaubat bagaimana? Dia lebih baik dari saya. Terus gak jadi. Besoknya lagi, cari lagi. Siapa ya orang yang lebih buruk dari saya? Kok gak ketemu-ketemu? Akhirnya dia melihat seekor anjing. Wah, anjing pasti najis. Yang namanya najis pasti lebih buruk dong daripada manusia. Manusia lebih mulia daripada hewan. Pasti dia lebih buruk daripada saya. Ketika dia sudah, inilah saya mau sampaikan jawaban saya ini kepada Abah. Di perjalanan dia mikir lagi, anjing itu lebih baik apa enggak ya daripada saya? Kalau saya masuk neraka, maka anjing itu lebih mulia daripada saya. Saya jadi bahan bakunya neraka, sedangkan anjing jadi tanah. Jadi kalau saya jadi penghuni neraka, anjing itu lebih baik dari saya. Udah, gak sanggup saya nyari orang yang lebih buruk dari saya. Dia bilang sama abahnya, Bah, saya gak ketemu orang yang lebih buruk dari saya. Kata abah itu apa? Kalau begitu hari ini, mulai saat ini kamu boleh berdakwah. Ketika menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Ya bagaimana kita bercermin dengan orang, aku kan lebih baik dari dia. Tunggu dulu, Allah yang lebih tahu. Masya Allah ya. Jadi jangan menganggap diri lebih baik ataupun lebih sempurna daripada orang lain. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu menganggap dirimu hebat, dirimu sempurna. Dia Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Hal yang kedua yang menolong kita untuk menjaga lisan kita adalah membayangkan beratnya hari kiamat. Ya, kita bayangkan, ya. Ada orang-orang soleh terdahulu menyebutkan, ya, ketika beliau melintasi suatu ayat, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Quran surah Zumar ayat 47. Dan nanti di akhirat akan nampak di hadapan kita sesuatu yang tidak kita sangka-sangkakan. Ketemu sama ayat ini, itu menangis seperti menangisnya bayi. Saya takut nanti di akhirat berjumpa dengan sesuatu yang tidak saya sangka-sangkakan. Masya Allah. Ya, luar biasa. Dan Aisyah ketika mendapatkan kabar bahwasanya nanti di padang mahsyar orang akan dibangkitkan dalam keadaan
telanjang. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat. Kata Rasulullah, hari itu lebih mencekam daripada melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan ataupun perempuan kepada laki-laki. Gak peduli berpakaian atau tidak, karena hari itu lebih mencekam. Hal yang ketiga yang menolong kita untuk menjaga lisan kita adalah menyibukkan lisan kita dengan zikrullah. Sibukkan lisan kita dengan zikrullah. Sebenarnya zikir yang keluar dari lisan itu buah dari hati. Kata-kata yang keluar itu ya dari kesibukan diri. Bila hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah, maka yang keluar adalah tasbih, tahmid, takbir. Ketika yang di dalam hatinya itu penuh ya dengan keinginan dia mendapatkan ampunan dari Allah, maka yang keluar adalah istighfar, istighfar, istighfar. Tapi kalau yang penuh di dalam hatinya adalah dunia, obsesi-obsesi yang belum dia capai, ya, maka ya sudah, yang keluar juga seperti itu kurang lebihnya. Dulu orang-orang soleh, ya, meskipun dia menjadi pejabat, menjadi orang-orang ya, raja, dia kadang-kadang ingin melihat liang lahat supaya tahu tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Di akhirat nanti akan kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia. Ketinggian di sini tinggian yang negatif ya tentunya. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Dan yang terakhir adalah menahan lisan kita dari banyak bicara. Karena kata ulama, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Barang siapa banyak bicara, berarti banyak salahnya. Yang banyak salahnya, banyak dosanya. Yang banyak dosanya harus dicuci dulu di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak bicara juga ini saat ini. Saya kembalikan ke MC. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Sumaya atas paparan ilmunya. Lebih ke muhasabah bersama ya Ustazah dari apa yang Ustazah sampaikan tadi. Baik para jamaah, alhamdulillah selesai dialog zuhur pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Sumaya Ba'abduh atas paparan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah atas antusiasnya secara langsung di lantai utama Masjid Istiqlal ataupun yang menyaksikan secara daring. Semoga pertemuan hari ini penuh hikmah, penuh manfaat dan kebermanfaatan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.